Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bagus Berlian dan di seri pembelajaran design thinking kita kali ini pertama-tama kita akan belajar tentang satu metode yakni proses empati gitu. Jadi kalau secara singkat empati sendiri adalah proses identifikasi pengalaman dari user atau pelanggan kita. Nah, yang harusnya kita pelajari apa aja? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari atau dive. Yang pertama perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku. Nah, namun untuk tahu lebih dalam seperti apa proses empati ini berjalan, ada baiknya saya akan ceritakan terlebih dahulu nih satu case study yang cukup menarik yang mungkin akan membantu kita untuk memahami proses empati itu seperti apa sih dan pentingnya juga seperti apa ketika kita melakukan sebuah inovasi. Nah, mungkin sedikit review ini ya, apa namanya, framework design thinking yang akan kita pelajari selama sesi pembelajaran kita kali ini, mulai dari proses empati, define, ideate, prototype, dan juga tes. Namun kali ini kita akan fokus terhadap metode yang pertama, yakni proses empati. Nah, mengapa sih empati itu menjadi suatu yang penting? Jadi, ini ada cerita menarik teman-teman. Jadi ada sebuah sekelompok mahasiswa di US gitu, saat itu mereka di-challenge untuk apa namanya, untuk menciptakan sebuah inovasi ketika mereka kuliah kerja nyata oleh para dosennya gitu. Nah, sekelompok mahasiswa tersebut ditugaskan di sebuah desa yang banyak suku Indiannya gitu. Nah, saat itu mereka datang, mereka di-challenge kira-kira permasalahan apa sih, yang paling apa ya, worth it untuk diselesaikan gitu. Nah, ketika mereka mencoba observasi, melihat sekitar, mereka lihat satu permasalahan di mana mereka merasa ibu-ibu, para suku Indian tersebut bekerja seharian, kelelahan untuk memecahkan, biji-bijian yang akan mereka makan secara manual gitu. Melihat hal tersebut, akhirnya sekelompok mahasiswa ini setuju bahwa kita akan membuat mesin penggiling otomatis nih yang mampu memisahkan antara kulit biji-bijian tersebut dan biji-bijiannya. Jadi proses apa namanya pelepasan kulit biji-bijian dan juga biji tersebut bisa dilakukan secara efisien dan lebih cepat gitu. Singkat cerita, mereka langsung membuat mesinnya gitu dan mereka coba presentasikan kepada warga desa gitu. Nah, ketika mereka presentasikan dan mereka coba gitu, sekali 2 kali, warga desa masih make, tapi lama-kelamaan tidak ada yang make sama sekali gitu. Nah, para mahasiswa ini akhirnya, apa ya, penasaran gitu loh, kenapa sih kok tidak ada yang mau make gitu. Akhirnya, mereka diskusi dengan para dosen yang ngasih mereka challenge tersebut, mereka kembali ke desa Indian tersebut, dan dari situ, mereka diminta untuk instead of sekedar observasi, mereka diminta deep dive, mereka diminta berempati, mereka diminta untuk mengikuti keseharian suku Indian tersebut. Mulai bangun paginya, terus ketika, mulai bekerja menumbuk biji-bijian, ketika mereka berkumpul bersama. Nah itu mereka coba lakukan kegiatan tersebut. Nah singkat cerita, ketika mereka mulai ngobrol sambil ikut serta memecahkan biji-bijian, mereka akhirnya paham tuh, ternyata kebutuhan utama para ibu-ibu yang ada di desa tersebut itu sebenarnya bukan untuk memecahkan biji-bijian tersebut, tapi mereka tuh sebenarnya sekedar nyari hiburan, support system antara satu ibu ke ibu yang lain untuk gosip lah, apa namanya, sekedar bercengkrama. Karena kenapa? Karena kalau di pagi hari, para lelaki di desa tersebut itu mostly mereka sedang pergi untuk berburu gitu. Nah, kalau misalnya, apa namanya, berburu, apakah dan kembalinya itu juga tidak, apa ya, tidak singkat gitu ya, bisa sampai sore gitu. Bayangkan kalau apa namanya, proses, apa namanya, peremukan atau pemisahan kulit biji-bijian dan bijinya tersebut udah bisa, apa ya, diselesaikan dengan cepat gitu. Otomatis si ibu-ibu tersebut tidak punya bahan lagi dong, apa, tidak punya alasan lagi kenapa mereka nongkrong gitu. Nah, di sinilah teman-teman sebenarnya gunanya empati gitu. Jadi melalui proses empati ini itu sebenarnya kita mencoba untuk menghilangkan keakuan kita gitu. Menghilangkan apa ya, kayak, sudut pandang, objektivitas kita bahwa ketika kita melihat masalah, sebenarnya masalahnya itu, apa namanya,
seperti yang kita asumsikan tersebut gitu. Ingat dalam proses design thinking, asumsi itu sangat dilarang ya. Jadi mostly ada sebuah istilah sih di design thinking bahwa asumsi itu akan membunuhmu gitu. Karena asumsi sendiri itu akan membawa kita pada apa ya namanya? Kepada solusi yang salah lah bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah sebelum teman-teman meng-create sebuah apa namanya idea gitu. Nah, proses empati itu perlu dilakukan gitu loh. Proses empati itu seperti apa? Berlakulah selayaknya user. Rangkul mereka, observasi kegiatan mereka, deep dive, tirukan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, dari situlah nanti teman-teman akan mulai belajar gitu, melihat dari sudut pandang lain, yakni sudut pandang user dan bukan sudut pandang dari teman-teman sendiri. Oke, mungkin seperti itu, apa namanya, terkait apa namanya, sedikit contoh terkait empati ini. Selanjutnya kita akan mulai deep dive lebih dalam nih. Kira-kira framework empati yang bisa kita pelajari seperti apa sih gitu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.